Hai guys, masih bareng Mas Brojo yang tetap semangat ngonten demi kalian dan kebenaran. Ya, walaupun channel yang lama dah digarong Dajjal, tapi Mas Brojo tetap semangat guys. Guys, sidang lanjutan Tifa Tipu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur mendadak jadi panggung komedi paling lawak hari ini. Berkas tebal bertajuk nota perlawanan yang dipamerin sambil senyum-senyum ke kamera wartawan ternyata isinya cuma fiksi politik dan puisi hulu hilir. Kenapa tim kuasa hukumnya malah sibuk ngeluh, terjebak labirin formalitas dan minta sidang dihentikan? Kalau emang berani nuduh mantan Presiden Jokowi pakai ijazah palsu, kenapa pas di sidang malah minta hakim yang nyari buktinya? Inikah yang dinamakan perlawanan sejati? Atau sebenarnya cuma taktik playing victim karena emang gak pegang bukti pembanding sama sekali? Menyeret kasus ini ke persidangan bermodal bukti tidak sah, seharusnya tidak bisa diterima oleh pengadilan ini. Tim advokasi atas nama terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Peradilan Negeri Jakarta Timur yang mulia untuk berkenan menjatuhkan putusan selah dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota perlawanan dari tim advokasi terdakwa Dr. T. Fauzia Tiasuma untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum dikarenakan kabur, tidak cermat, dan melanggar asas legalitas obscure legal. Memerintahkan agar pemeriksa perkara terhadap terdakwa Dr. Tifa Tiasuma dihentikan. Memulihkan nama baik, kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabat terdakwa Dr. Tifa Tiasuma pada keadaan semula, membebankan biaya perkara yang timbul kepada negara. Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Keinginan kami sangat sederhana, terukur, dan konstitusional. Kami hanya menuntut satu hal, agar keabsahan sebuah ijazah dapat dibuktikan secara terang benderang di hadapan hukum dan pengadilan. Namun, apa yang kita saksikan sepanjang proses peradilan ini sungguh sebuah ironi yang mendalam. Ruang pengadilan yang mulia ini ternyata sengaja atau tidak telah dipersempit ruang lembuknya. Persidangan ini ditarik menjauh dari hulu masalahnya. Kita tidak sedang diajak untuk menguji kebenaran material dari ijazah yang menjadi pokok permasalahan. Melainkan kita terjebak dalam labirin penafsiran formalitas perihal pasal-pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Persidangan ini seolah-olah dirancang untuk melompati substansi dan langsung melompat pada kesimpulan. Bagaimana mungkin seorang dihukum karena dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik atas suatu objek, jika objek itu sendiri, yakni kebenaran atau ketidakbenaran ijazah tersebut, tidak pernah dibuka dan dibuktikan secara transparan di dalam sidang. Menghukum terdakwa tanpa membuktikan status hukum ijazah tersebut adalah tindakan yang menolak kebenaran itu sendiri. Majelis Hakim yang kami muliakan, persidangan yang menjauhkan diri dari akar kebenaran hakiki adalah sebuah peradilan yang semu. Menghukum seorang atas dasar nama baik tanpa mau menguji kebenaran faktual di balik tuduhan tersebut adalah ketidakadilan yang dipaksakan. Oleh karena itu, melalui nota perlawanan ini, dengan segala kerendahan hati, namun dengan keteguhan prinsip, kami mengajak Majelis Hakim yang mulia untuk melangkah melampaui formalitas teks undang-undang yang kaku. Kami mengajak Majelis Hakim yang mulia sebagai benteng terakhir keadilan, untuk berani memposisikan persidangan ini bukan sebagai alat untuk menutupi kebenaran, melainkan sebagai pintu gerbang utama tempat terkuaknya kebenaran material yang sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa nikman nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Kamis, kami sudah melakukan nota perlawanan, ya, yang terdiri atas 37 halaman, yang kita berikan judul Indonesia Menggugat, ya, dugaan ijazah palsu Jokowi adalah sebuah cermin krisis multidimensional bangsa ini, ya. Pada beberapa hal nanti akan secara rinci disampaikan oleh advokat saya. Yang pertama adalah bahwa surat dakwaan yang diajukan kepada saya itu secara penuh setelah kami pelajari mengandung dua kelemahan utama yang membuat sidang atas nama saya sebagai terdakwa tidak bisa lagi dilanjutkan, yaitu terjadi error in objecto dan error in persona. Apa artinya? Objek yang didakwakan kepada saya itu salah secara objek, ya, karena yang saya dan Mas Roy Suryo lakukan pengkajian
adalah benda digital, objek digital yang beredar di internet yang dimiliki oleh saudara Dian Sandi. Kami sama sekali tidak melakukan pengkajian, komentar apapun terhadap dokumen digital yang diakui oleh saudara Joko Widodo. Karena secara fakta, saudara Joko Widodo tidak memiliki ijazah dalam bentuk digital. Jikalau memang benar beliau adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985, jikalau benar, maka dokumen yang dimiliki adalah dokumen yang bersifat analog, di mana kita semua sampai dengan 11 tahun kita menanti sama sekali belum pernah ada kemunculan dari dokumen ijazah tersebut. Sehingga jelas bahwa dugaan atau dakwaan dari jaksa itu salah secara objek. Ya. Yuk kita kuliti habis anatomi retorika kubu Dr. Tifa, bedah asas hukum aktori incumbit onus probandi secara gokil, dan bongkar kenapa eksepsi bombastis mereka ini layak ditolak mentah-mentah oleh majelis hakim. Jangan sampai kalian ketinggalan analisis paling pedas, tajam, tapi bikin ngakak guling-guling ini. Nuduh, tapi minta hakim yang cari bukti, membongkar gimmick, eksepsi Dr. Tifa. Salam waras untuk Sobat Mas Brojo Musti. Mari kita buka gorden panggung sandiwara hukum ini tanpa perlu basa-basi-basi yang bikin ngantuk. Kita langsung tusuk ke jantung persoalannya. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur mendadak berubah fungsi. Dari yang seorisinilnya tempat mencari keadilan berbasis data hitam di atas putih, entah kenapa atmosfernya mendadak bergeser menjadi panggung teater dramatis yang penuh dengan diksi-diksi puitis kelas berat. Sang lakon utama, Dr. Tifa, hadir dengan senyuman manis ke arah kamera awak media, memamerkan seonggok berkas tebal yang diberi judul mentereng Nota Perlawanan. Didampingi tim kuasa hukumnya yang memakai jubah kebesaran profesi, mereka maju ke depan majelis hakim dengan sebuah keluhan yang terdengar sangat melankolis. Mereka bilang mereka sedang terjebak dalam labirin penafsiran formalitas. Mari kita tarik napas dalam-dalam, lalu embuskan perlahan sambil memijat kening yang mendadak pening. Terjebak labirin formalitas? Ini sidang pidana dugaan fitnah dan pencemaran nama baik, bos. Bukan acara petualangan mencari harta karun di labirin mitologi Yunani kuno. Mengeluhkan aturan formal dalam hukum acara pidana itu ibarat Anda ikut kompetisi balap lari resmi, tapi saat diskualifikasi karena lari keluar jalur, Anda malah protes ke panitia dan bilang, saya terjebak dalam labirin garis putih lintasan. Aturan formal itu namanya hukum acara, alias formal reh. Itu adalah rel kereta yang menjaga agar hukum tidak berjalan ugal-ugalan berdasarkan selera pribadi masing-masing orang. Kalau tidak ada aturan formal, hancur lebur tatanan hukum kita. Tapi mari kita bedah kenapa tim hukum Dr. Tifa mendadak alergi dengan yang namanya formalitas ini. Dalam jagat hukum pidana yang waras, ada satu asas kuno yang usianya sudah ribuan tahun. Namanya actori incumbit onus probandi. Buat yang jarang baca buku hukum, atau yang kuliah hukumnya, keseringan bolos demi mampir ke warung kopi, arti asas ini sangat sederhana dan mutlak. Siapa yang mendalilkan atau menuduh, dialah yang memikul beban wajib untuk membuktikan tuduhan tersebut. Konsep ini adalah tiang pancang peradaban modern. Bayangkan, kalau asas ini tidak ada. Dunia ini akan berubah menjadi arena chaos, di mana tetangga sebelah rumah bisa seenak jidat menuduh Anda memelihara tuyul. Lalu saat Anda tidak terima dan membawanya ke depan RT atau pengadilan, tetangga Anda itu dengan santainya melipat tangan di dada sambil berkata, saya kan cuma menuduh. Tugas Pak RT dan hakim dong yang harus membongkar rumah dia, menggeledah setiap sudut lemari, dan mencari di mana tuyul itu disembunyikan. Kalau Pak RT gak mau nyari tuyulnya, berarti Pak RT menolak kebenaran. Logikanya mirip sekali bukan dengan apa yang terjadi di sidang Dr. Tifa? Ini adalah puncak komedi dari sebuah strategi hukum yang gagal paham. Dr. Tifa ini didakwa karena jarinya yang super aktif di media sosial berulang kali melempar narasi, analisis visual abal-abal, dan tuduhan bahwa ijazah milik mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, adalah palsu. Dia berkoar-koar di ruang publik digital, seolah-olah dia memegang kebenaran mutlak yang disembunyikan oleh konspirasi tingkat tinggi global. Logika publik yang sehat tentu akan berpikir, wah, berani banget ini dokter ngetik begitu di media sosial, pasti dia punya simpanan bukti pembanding yang konkret. Mungkin dia punya dokumen rahasia atau cetakan ijazah asli pembanding dari universitas yang bersangkutan, atau minimal hasil audit forensik digital independen yang valid. Tapi apa yang terjadi saat narasi liar itu
akhirnya diseret ke ranah hukum yang real saat jaksa membacakan surat dakwaan yang menyatakan bahwa perbuatannya telah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang melalui tuduhan tanpa dasar. Kubu Dr. Tifa bukannya mengeluarkan dokumen tandingan, melainkan malah menyodorkan eksepsi yang isinya meminta majelis hakim dan jaksa penuntut umum untuk menghentikan persidangan jika pengadilan tidak mau menguji keaslian ijazah tersebut dari hulu ke hilir. Loh, logikanya kok jadi jungkir balik begini? Yang menuduh siapa? Yang disuruh nyari bukti siapa? Ini namanya strategi lempar batu sembunyi di balik punggung hakim. Kubu Dr. Tifa seolah-olah ingin memosisikan diri sebagai pengamat suci yang tugasnya cuma melempar isu provokatif, lalu ketika dituntut tanggung jawab hukumnya, mereka menuntut institusi negara yang sibuk membongkar dan membuktikan kebenaran dari apa yang mereka tuduhkan. Kalau memang dari awal Anda yakin itu ijazah palsu, harusnya di dalam berkas eksepsi atau nanti di pembuktian, Anda tinggal sodorkan 1 lembar kertas bukti pembanding yang sah. 1 lembar saja. Misalnya surat resmi dari dekanat yang menyatakan nomor ijazah tersebut tidak terdaftar atau bukti fisik konkret lainnya. Beres kan? Dunia selesai, jaksa langsung mati kutu, hakim bakal melongo. Dan Anda keluar ruang sidang sebagai pahlawan pencari kebenaran. Tapi kenyataannya, tidak ada. Berkas yang dibawa itu tebalnya bukan main, tapi isinya ternyata bukan lembaran bukti pembanding, melainkan kompilasi kalimat puitis, keluhan sosiologis, dan analisis politik makro yang tidak ada urusannya dengan pembuktian hukum acara. Logika hukum yang mereka pakai ini benar-benar bikin kita gemas setengah mati. Mereka menuduh orang memalsukan dokumen, tapi di depan meja hijau mereka justru menuntut agar sistem peradilan yang bekerja membersihkan atau membongkar tuduhan mereka. Ini namanya manja secara intelektual dan bangkrut secara metodologi hukum. Mari kita tertawakan keanehan ini dengan porsi yang pas. Mengapa tim hukumnya sibuk mengeluh soal pasal pencemaran nama baik dan fitnah yang dianggap mempersempit ruang lingkup? Ya jelas dipersempit, bos. Karena dakwaan jaksanya memang tentang pasal fitnah dan pencemaran nama baik. Jaksa itu mendakwa berdasarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Tifa, yaitu menyebarkan berita atau tuduhan yang merugikan kehormatan orang lain. Jadi fokus sidangnya ya menilai, apakah cuitan dan tuduhan Dr. Tifa itu berbasis fakta yang bisa dia pertanggungjawabkan, atau cuma halusinasi digital yang bermotif politik. Pengadilan tidak sedang mengadakan seminar nasional atau simposium kebudayaan untuk membedah sejarah pendidikan nasional. Sidang pidana itu fokus, spesifik, dan tajam. Ketika kubu terdakwa berteriak bahwa mereka terjebak formalitas, itu sebenarnya adalah kode keras. Sebuah red flag berukuran raksasa yang artinya, aduh, kami nggak punya bukti fisik apa-apa nih buat membantah isi dakwaan. Makanya kita acak-acak saja alur berpikir sidangnya, kita bawa ke ranah perdebatan filsafat hukum biar kelihatan keren dan akademis. Gaya bahasa hukum yang muter-muter kayak komedi putar pasar malam ini sengaja diproduksi untuk mengelabui penonton awam. Mereka ingin menciptakan impresi di media sosial bahwa Dr. Tifa adalah pejuang yang dibungkam oleh pasal-pasal karet. Padahal di dalam ruang sidang, di hadapan hukum yang dingin dan objektif, mereka hanyalah sekumpulan orang yang kebingungan karena tidak tahu bagaimana cara membuktikan omongan mereka sendiri. Asas aktori incumbent onus probandi itu dibuat justru untuk melindungi setiap warga negara dari fitnah yang keji. Bayangkan, kalau hukum membolehkan orang menuduh tanpa wajib membawa bukti, lalu hakim yang dipaksa mencari buktinya. Maka, besok-besok, siapa saja bisa menuduh Dr. Tifa tidak pernah kuliah kedokteran, lalu mendesak pengadilan untuk menggeledah seluruh arsip kampus, tempat dia belajar dari tahun pertama sampai lulus, sementara si penuduh tinggal duduk manis sambil ngopi di kantin pengadilan. Apakah itu adil? Tentu tidak. Hukum menuntut tanggung jawab penuh atas setiap kata yang keluar dari mulut atau ketikan jari kita. Jadi, ketika Dr. Tifa memilih jalan pedang dengan menuduh seorang kepala negara memalsukan ijazah, dia seharusnya sudah siap dengan koper berisi bukti pembanding yang tak terbantahkan. Bukan malah datang ke sidang membawa tumpukan kertas memoir politik yang isinya cuma meminta hakim menghentikan kasus. Ini bukan perlawanan hukum. Ini namanya gimmick politik yang dibungkus dengan toga pengacara. Sekarang mari kita geser fokus kita ke aspek visual dan psikologis dari komedi ruang sidang ini. Ada satu momen ikonik yang tertangkap kamera breaking news dan langsung menjadi bahan rasan-rasan netizen di seluruh penjuru tanah air. Momen ketika Dr. Tifa dengan balutan pakaian hitam dan kerudung cokelat berjalan memasuki ruang sidang sambil mendekap erat sebuah berkas tebal.
Dengan penuh percaya diri dan senyuman sumringah yang mengembang lebar di wajahnya, dia sengaja membalikan berkas itu ke arah kamera para pemburu berita. Dia memastikan semua orang bisa membaca judul yang tertera di sana dengan jelas. Nota perlawanan Dr. Tifauzia Tiasuma. Wah, penampilannya waktu itu benar-benar meyakinkan. Seperti seorang pahlawan wanita dalam film-film drama hukum Hollywood yang siap meruntuhkan rezim korup dengan satu dokumen rahasia. Tatapan matanya seolah berkata, hari ini kebenaran akan membakar ruang sidang ini. Tapi tunggu dulu, mari kita bedah apa yang sebenarnya tertulis di dalam berkas setebal bantal itu. Ketika tim kuasa hukumnya mulai berbicara dan membacakan judul resmi dari eksepsi mereka, rontoklah semua ekspektasi rasional kita. Judulnya bombastis sekali, sangat dramatis, berbau agung, dan cocok jadi judul skripsi mahasiswa hubungan internasional yang sedang stres tingkat akhir. Indonesia menggugat dugaan ijazah palsu Jokowi dalam pusaran krisis multidimensi bangsa. Buset! Ini mau eksepsi kasus pidana personal atau mau deklarasi perang semesta? Judulnya membawa-bawa nama satu negara, Indonesia menggugat, ditambah bumbu penyedap rasa, pusaran krisis multidimensi bangsa. Gaya bahasanya sudah mirip dengan pamflet demonstrasi mahasiswa tahun 98 atau selebaran gerakan bawah tanah. Namun, disinilah letak ironi terbesar yang bikin kita pengen ketawa tapi takut dosa. Kontras antara judul yang setinggi langit dengan isi petitum, tuntutan dalam eksepsi yang serendah dasar sumur, itu benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Di dalam dunia hukum, eksepsi atau nota keberatan itu, fungsi utamanya adalah mempreteli keabsahan formal dari surat dakwaan jaksa. Misalnya, menuduh dakwaan jaksa kabur, obscure libellum, atau pengadilan tidak berwenang mengadili, competentia judicialis. Tapi isi dari berkas Dr. Tifa yang katanya nota perlawanan itu, ternyata ujung-ujungnya di bagian petitum cuma minta satu hal yang sangat pasrah dan loyo. Meminta majelis hakim agar persidangan ini dihentikan dan dinyatakan tidak diterima. Loh, jagoan kok membeleh? Katanya Indonesia menggugat, katanya mau membongkar dugaan ijazah palsu demi menyelamatkan bangsa dari krisis multidimensi. Kalau judulnya segarang macan Asia, harusnya isinya adalah tantangan terbuka. Kami meminta hakim melanjutkan sidang ini ke agenda pembuktian secepat-cepatnya, karena kami memiliki 50 truk kontainer dokumen bukti pembanding yang akan membuktikan bahwa ijazah tersebut palsu. Itu baru namanya perlawanan, bos. Itu baru namanya singa podium. Lah ini, judulnya membawa-bawa penderitaan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tapi pas sampai di bagian kesimpulan, bunyinya malah, Pak Hakim, tolong sidangnya dihentikan saja ya, kami nggak mau lanjut. Ini mah bukan nota perlawanan. Ini namanya nota tolong lepaskan saya. Saya mulai panik. Mari kita analogikan kelakuan kocak ini agar makin gampang dicerna oleh akal sehat yang lelah. Mari kita preteli analogi hulu hilir mereka yang sok filosofis itu. Menurut mereka, hulu masalahnya adalah keabsahan ijazah. Sedangkan hilirnya adalah pasal pencemaran nama baik yang menjerat Dr. Tifa. Mereka berargumen bahwa tidak boleh mengadili hilirnya kalau hulunya belum dibuktikan. Sekilas, buat orang yang tidak paham hukum, argumen ini terdengar sangat masuk akal dan jenius. Oh iya ya, benar juga. Periksa dulu dong ijazahnya asli atau palsu, baru hukum Dr. Tifa. Tapi tunggu dulu, mari kita kembalikan logika ini ke jalur hukum acara pidana yang benar. Dalam kasus pidana penghinaan atau fitnah, elemen penting dari fitnah adalah menuduhkan sesuatu hal yang diketahuinya tidak benar, dengan maksud agar hal itu diketahui umum, sehingga merugikan kehormatan orang lain. Ketika jaksa mendakwa Dr. Tifa, jaksa sudah membawa modal dasar berupa ijazah resmi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada, UGM, lengkap dengan pernyataan resmi dari pihak kampus, yang menyatakan bahwa dokumen tersebut adalah asli dan sah demi hukum. Dalam kacamata hukum, dokumen resmi negara atau dokumen yang dikeluarkan oleh institusi negara memiliki asas praesumptio justae causa. Artinya, dokumen tersebut harus dianggap sah dan benar, sampai ada pihak lain yang bisa membuktikan sebaliknya, melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi, posisi hukum saat ini adalah dokumen ijazah tersebut sudah ada, sudah dinyatakan asli oleh institusi yang menerbitkannya, dan diakui oleh negara. Lalu datanglah Dr. Tifa yang membuat pernyataan di media sosial bahwa ijazah itu palsu. Ketika perbuatannya itu dituntut sebagai fitnah, maka beban untuk meruntuhkan keaslian ijazah tersebut berpindah sepenuhnya ke pundak Dr. Tifa sebagai penuduh.
Dialah yang harus membawa bukti hulu yang dia klaim itu ke dalam persidangan untuk mematahkan bukti yang dibawa oleh jaksa. Tapi apa yang dilakukan oleh pengacaranya? Mereka malah menuntut agar hakim dan jaksa yang melakukan pembongkaran ulang dari nol, sementara mereka sendiri tidak membawa bukti pembanding apa-apa selain kata-kata puitis. Ini namanya memutarbalikkan logika beban pembuktian burden of proof. Menggunakan istilah mengadili hulu itu hanyalah tameng bahasa untuk menutupi ketidakmampuan mereka menyodorkan bukti konkret. Mereka ingin membangun narasi di luar sidang bahwa pengadilan menolak mencari kebenaran, padahal aturan main di pengadilan adalah Anda yang bawa tuduhan, Anda yang bawa bukti. Kalau Anda cuma bawa tuduhan tanpa bukti, lalu menyuruh hakim yang mencari buktinya, itu namanya Anda sedang menyuruh hakim jadi asisten pribadi Anda untuk melegalisasi fantasi liar Anda. Dah! Mari kita gunakan analogi komedi sehari-hari lagi. Bayangkan, Anda membeli sebuah motor baru langsung dari dealer resmi, lengkap dengan STNK, BPKB, dan faktur pembelian yang sah. Tiba-tiba, ada orang asing di jalanan menyetop Anda, lalu berteriak ke orang-orang sekeliling, "Woi, motor orang ini palsu! Ini motor hasil curian! Nomor rangkanya ketokan palsu!" Karena Anda merasa terganggu, dan nama baik Anda tercemar, Anda melaporkan orang asing itu ke polisi dengan pasal fitnah. Di depan polisi dan jaksa, Anda menunjukkan BPKB dan STNK asli dari dealer. Lalu, si penuduh tadi menyewa pengacara, dan di depan sidang si pengacara bilang, "Pak Hakim, persidangan ini harus dihentikan, karena kita terjebak di hilir masalah, yaitu pasal fitnah. Mari kita adili hulunya dulu. Kami menuntut agar hakim membongkar seluruh mesin motor ini, periksa ke pabriknya langsung di Jepang, panggil semua mekaniknya untuk membuktikan motor ini asli atau palsu. Kalau hakim nggak mau membongkar motor ini dari hulu sampai hilir, berarti sidang ini tidak adil dan harus dihentikan. Nah, kalau Anda jadi hakimnya, apa nggak pengen Anda ketok itu palu sidang ke meja sampai patah? Pasti hakim akan bilang, "Hei, Bambang, lu yang nuduh ini motor palsu. Ya lu dong yang bawa bukti ketokannya di mana? Atau bawa surat dari pabrik yang menyatakan motor ini nggak pernah diproduksi? Kok malah lu nyuruh gua yang pergi ke Jepang bongkar mesin motor orang?" Inilah esensi dari labirin kata-kata Dr. Tifa. Retorika puitis tentang hulu dan hilir itu diproduksi karena di dalam tas kerja pengacaranya memang kosong melompong, tidak ada dokumen pembanding yang valid. Mereka tahu persis bahwa jika sidang masuk ke agenda pembuktian material dan mereka gagal menyodorkan bukti fisik pembanding yang sah, maka tamatlah riwayat argumen mereka. Mereka akan langsung divonis bersalah karena terbukti melakukan fitnah secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menyelamatkan muka dan menjaga agar narasi politik ini tetap hidup di kalangan pendukungnya adalah dengan membuat drama di tahap eksepsi. Mereka sengaja meminta syarat yang mustahil dan tidak sesuai dengan hukum acara, yaitu menuntut pengadilan beralih fungsi menjadi tim investigasi ijazah, dengan harapan tuntutan itu akan ditolak oleh hakim. Ketika tuntutan aneh itu nanti ditolak oleh hakim, karena memang melanggar hukum acara, mereka akan langsung memakai narasi baru. Tuh kan, lihat, pengadilan menolak membongkar hulu masalah. Pengadilan tidak berani membuka kebenaran. Kami dizalimi. Strategi ini sangat mudah dibaca, sangat transparan, dan sejujurnya agak basi untuk ukuran drama hukum di Indonesia. Mari kita melangkah lebih dalam ke aspek psikologi politik dan strategi komunikasi publik yang dimainkan oleh kubu Dr. Tifa. Dalam diskursus politik modern, ada sebuah taktik komunikasi yang sangat populer digunakan oleh para tokoh publik yang terdesak oleh realitas hukum atau data. Taktik itu bernama strategic victimhood, alias strategy playing victim. Taktik ini bekerja dengan cara mengubah posisi seseorang yang sebenarnya merupakan pelaku penyerangan atau penuduh, menjadi seolah-olah pihak korban yang sedang ditindas, dikriminalisasi, dan dijepit oleh sistem kekuasaan yang kejam. Jika kita perhatikan narasi yang dihembuskan oleh kubu Dr. Tifa, mereka mencoba memposisikan diri sebagai pihak yang dipersempit ruang lingkupnya oleh pengadilan. Mereka mengklaim bahwa pengadilan sengaja atau tidak sengaja telah ditarik menjauh dari substansi masalah demi menjebak mereka dalam labirin fitnah. Ini adalah sebuah manipulasi psikologis yang sangat rapi. Melalui narasi ini, mereka ingin meyakinkan publik bahwa Dr. Tifa adalah seorang martir, seorang pejuang kebenaran yang berani bersuara vokal demi bangsa, namun suaranya coba dibungkam dengan menggunakan instrumen hukum formalitas, pencemaran nama baik. Namun mari kita bedah secara kritis dan menggelitik. Siapa sebenarnya yang menggiring siapa ke dalam labirin? Yang pertama kali membuat labirin ini adalah Dr. Tifa sendiri lewat jari-jarinya di media sosial.
Dialah yang menenun benang-benang narasi tanpa data, menyusun potongan-potongan foto dengan analisis anatomi tubuh dan tulisan tangan yang pseudo-ilmiah, lalu menyebarkannya ke ruang publik digital untuk menciptakan kebingungan massal. Itu adalah labirin fitnah yang dia bangun sendiri untuk menjebak opini publik agar meragukan legitimasi seorang kepala negara. Ketika pemilik ijazah dan sistem hukum mengembalikan bola panas itu kepadanya dan berkata, "Oke, Anda sudah membuat kegaduhan di dalam labirin yang Anda buat sendiri. Sekarang, mari kita selesaikan di ruang sidang yang terang benderang. Tunjukkan data Anda." Dr. Tifa mendadak mengalami amnesia logis. Dia dan tim hukumnya langsung berteriak, "Aduh, kami digiring ke labirin fitnah. Kami dipersempit ruang lingkupnya." Ini kan panggung komedi psikologis yang luar biasa kocak. Ini ibarat ada orang yang sengaja melempar petasan ke dalam rumah orang lain, hingga seisi rumah panik dan kebakaran. Lalu saat pemilik rumah menangkapnya dan menyerahkannya ke ketua RT, si pelempar petasan itu menangis histeris sambil berteriak, "Saya dikriminalisasi, hak saya untuk melempar petasan telah dipersempit. Mengapa Pak RT cuma fokus membahas pelanggaran ketertiban saya? Harusnya Pak RT menyelidiki dulu dari mana asal-usul bubuk mesiu petasan ini diproduksi di pabriknya. Kalau tidak, Pak RT menolak kebenaran sains petasan." Secara psikologi politik, strategi playing victim ini memiliki target audience yang sangat spesifik, yaitu para pengikut fanatik dan kelompok-kelompok yang memiliki sentimen negatif laten terhadap figur Joko Widodo. Kubu Dr. Tifa tahu betul bahwa kelompok audiens ini tidak butuh kebenaran hukum atau bukti formalitas pengadilan. Audiens jenis ini hanya butuh konfirmasi atas kebencian atau ketidakpuasan politik mereka, confirmation bias. Jadi, ketika tim hukum Dr. Tifa berpidato di ruang sidang, menggunakan istilah-istilah yang mendiskreditkan proses peradilan, mereka sebenarnya sedang tidak berbicara kepada majelis hakim. Mereka sedang mengirimkan sinyal komunikasi politik kepada para netizen di luar sana untuk memanen simpati dan menjaga agar status Dr. Tifa sebagai ikon perlawanan tetap terjaga di dunia maya. Ini adalah pergeseran nilai yang sangat berbahaya dalam komunikasi publik. Bagaimana sebuah tuduhan fitnah coba digeser secara paksa menjadi narasi menolak kebenaran. Mereka mengklaim bahwa menghukum terdakwa tanpa membuktikan status hukum ijazah tersebut adalah tindakan yang menolak kebenaran. Kalimat ini terdengar sangat heroik, bukan? Seolah-olah mereka adalah penjaga gawang kebenaran hakiki. Tapi mari kita tampar narasi itu dengan kenyataan pahit. Kebenaran versi mereka sendiri itu sama sekali tidak berbasis data nyata. Kebenaran dalam dunia hukum itu bukan sesuatu yang lahir dari perasaan, asumsi, atau dari hasil scrolling lini masa media sosial sambil minum kopi hangat di sore hari. Kebenaran hukum itu berwujud evidences bukti-bukti material yang lolos, uji validitas, dan verifikasi. Kita harus melihat ke depan, ke arah mana arah kompas penegakan hukum kita akan bergerak setelah persidangan kasus Dr. Tifa ini. Kasus ini adalah sebuah ujian penting bagi ketegasan dan konsistensi sistem peradilan Indonesia dalam menghadapi gempuran taktik-taktik hukum yang bersifat performatif dan politis. Jika majelis hakim berdiri kokoh di atas konstitusi dan hukum acara yang berlaku dengan menolak eksepsi yang tidak berdasar ini, maka hal itu akan menjadi pesan peringatan yang sangat kuat bagi siapa saja di luar sana yang berniat menggunakan ruang sidang sebagai panggung sirkus politik mereka. Sistem peradilan kita tidak boleh membiarkan dirinya dijadikan instrumen untuk membersihkan atau melegitimasi tindakan fitnah yang dilakukan secara sadar di ruang digital. Setiap warga negara harus memiliki kesadaran hukum yang matang bahwa kebebasan berbicara yang dijamin oleh undang-undang selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab hukum yang mutlak. Anda bebas menulis apa saja di akun media sosial Anda bebas menganalisis apa saja berdasarkan kapasitas intelektual Anda, tetapi ketika analisis Anda menyentuh ranah tuduhan pidana terhadap individu lain, Anda harus siap mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum dengan membawa bukti-bukti yang sah secara material. Kita tidak boleh membiarkan hukum kita mengalami pembusukan dari dalam akibat masuknya retorika-retorika puitis yang kosong dari nilai pembuktian. Jika kita membiarkan para pengacara memenangkan perkara hanya dengan bermodalkan kata-kata indah tentang hulu dan hilir tanpa perlu menunjukkan dokumen bukti pembanding asli, maka profesi hukum akan kehilangan kehormatan ilmiahnya. Dunia hukum tidak lagi membutuhkan para pemikir hukum yang tekun memeriksa dokumen dan menganalisis pasal, melainkan hanya membutuhkan para orator ulung yang jago menyusun kalimat-kalimat dramatis untuk memukau penonton sidang dan netizen di media sosial.
Komparasi dengan berbagai kasus serupa di negara-negara demokrasi maju menunjukkan bahwa pengadilan selalu mengambil jarak yang sangat tegas dari segala bentuk dramatisasi politik yang coba dibawa oleh terdakwa kasus pencemaran nama. Baik di Amerika Serikat atau di Eropa, ketika seseorang digugat atau didakwa karena menyebarkan teori konspirasi yang merusak reputasi orang lain, pengadilan tidak akan pernah mau mendengarkan keluhan terdakwa tentang labirin formalitas sistem. Pengadilan akan langsung memotong pembicaraan dan bertanya dengan tegas. Tunjukkan dokumen pembuktian Anda dalam waktu 5 menit, atau Anda dinyatakan bersalah dan wajib membayar denda jutaan dolar. Ketegasan seperti inilah yang perlu kita contoh dan terapkan secara konsisten di Indonesia. Kita harus mengakhiri era di mana sandiwara politik bisa mengintervensi atau mendikte alur berpikir hukum acara pidana kita. Dr. Tifa dan tim hukumnya memiliki hak penuh untuk membela diri. Dan hak itu dijamin sepenuhnya oleh negara di dalam ruang sidang. Namun pembelaan diri yang sejati harus dilakukan dengan cara-cara yang ksatria, ilmiah, dan berbasis pada fakta hukum yang real. Jika mereka tidak memiliki bukti fisik pembanding untuk meruntuhkan keaslian ijazah tersebut, maka pilihan terbaik yang paling rasional, terhormat, dan bermartabat adalah dengan mengakui kesalahan tersebut secara terbuka di hadapan majelis hakim, meminta maaf kepada pihak yang dirugikan, dan menerima konsekuensi hukumnya dengan lapang dada. Memaksakan perlawanan hukum yang rapuh melalui dokumen eksepsi yang bombastis, namun kosong substansi, hanya akan memperpanjang daftar lelucon hukum yang merugikan kredibilitas intelektual mereka sendiri. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur harus tetap menjadi tempat di mana hukum ditegakkan berdasarkan kebenaran yang objektif, dingin, dan bebas dari distorsi emosi maupun kepentingan politik jangka pendek. Biarkan proses hukum ini berjalan terus hingga ke babak akhir, dan biarkan keadilan yang sejati, keadilan yang berbasis pada logika fakta hitam di atas putih menjadi pemenang mutlak di atas panggung teater retorika yang usang ini.